Kang Emil sehat ya, Kang Emil ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Emil. Siap menerima pertanyaan. Ya, ini kan dalam rangka ulang tahun El Sinta yang ke-23 El Sinta News Center. Jadi sejak pagi memang narasumber kita, menteri, kemudian juga sejumlah tokoh lain juga kita hadirkan di studio. Nah, berhubung Kang Emil ada di Bandung, Jawa Barat, jadi kita via Zoom saja ya, Kang Emil ya. Tema kita kolaborasi untuk bangkit, Kang Emil. 23 tahun El Sinta News Center itu kolaborasi untuk bangkit. Nah, menurut Kang Emil, kira-kira apa sih makna di balik kolaborasi untuk bangkit seperti yang Kang Emil sering lakukan selama ini? Iya, kan hidup ini selalu ada naik turun, tapi apapun itu kita harus selalu dalam kebersamaan. Kalau disebut bangkit, berarti kan kita pernah jatuh. Ya. Nah, kalau momen jatuh terdekat kita adalah selama pandemi. 15.000 rakyat Jawa Barat meninggal dunia oleh COVID, ekonomi terpuruk, kami kehilangan 10 triliun APBD selama 2 tahun, ya, kesedihan demi kesedihan. Di awal 2023 kita menyaksikan berkat kolaborasi kita bisa menyuntikkan vaksin di Jawa Barat 80 juta orang, ya, sehingga menjadi benteng pertahanan yang membuat pandemi COVID bisa surut, walaupun masih ada, kita bisa bebas melakukan apapun, itu harus disyukuri. Jadi saya betul-betul lega. Puncak kelegaan saya itu pas nonton konser, ya. Ada Mhm. konser Dewa kemarin, nonton Mhm. konser Westlife, semua bahagia, semua euforia, tapi semua juga paham saling menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa persatuan, dan tidak ada kesuksesan tanpa kekompakan. Itu makna dari kolaborasi. Ya. Dan mari dengan ujian berat pandemi, ke depan kita sambut masa depan yang lebih bagus, lebih keren. Ya, jangan lupa bersyukur, tetap waspada, dan jadikan sejarah pandemi jadi pelajaran. Gitu, Kang? Mhm. Ya, Kang Emil, konser ya, melihat konser secara langsung itu menyenangkan. Apakah karena itu pertanda bahwa ekonomi kita juga ekonomi kreatif ya, utamanya sudah mulai bangkit, Kang Emil? Waduh, kalau ngomong ekonomi, Jawa Barat jempol dua. Satu, ekonominya terbaik di Pulau Jawa, Jawa Barat, 5,45. Ya. Keren, keren. Investasi tertinggi rekor muri, 175 triliun. Wah. Biasanya cuma 100, 120, ini Mhm. rekor ya. Mhm. Kemudian indeks produktivitas Jawa Barat terbaik se-Indonesia, skornya 4. Ya, kalau makin tinggi makin buruk, makin kecil makin baik. Ya, kita udah terbaik di setara ASEAN lah ya. Kemudian indeks konsumen juga di atas 100, jadi orang hobi ke mall, jual beli, Mhm. baik online maupun fisik dan lain-lain. Mhm. Kemudian juga kemiskinan turun tertinggi Jawa Barat, Mas. Ya, 2022 kita kemiskinan turun, turunnya lumayan dan paling banyak se Indonesia turun miskin. Jadi mereka naik kelas. Jadi ini adalah momentum bahwa ekonomi sedang oke. Saya punya banyak teman di luar negeri kena resesi tuh, Ya. traveling, sembako mahal, energi mahal, kita malah alhamdulillah ya. Pariwisata, konser, segala rupa. Nah, Mhm. jadi sambutlah bagi anak-anak di atau golongan di ekonomi kreatif untuk melakukan yang namanya kebangkitan dan mengcapture peluang-peluang ekonomi yang luar biasa di tahun 2023 ini. Saya kira itu Ya. semangatnya. Dan Jawa Barat Jadi memiliki wajah baik ekonomi. betul. Jadi ini buah dari kolaborasi juga ya, Kang Emil ya. Betul, betul. Kolaborasi, pokoknya kita punya rumus kan pentahelix ya. Ya. Jadi kolaborasi itu sekarang teorinya 5, golongannya 5. Satu A akademisi dengan ilmunya, B bisnis dengan ekonominya, C komunitas, ormas, LSM dengan semangat kemasyarakatannya, G government saya dengan keputusan-keputusan politik, dan Mas Wiryo M yaitu medianya. Jadi A, B, C, G, M akademisi, Mhm. bisnis, komunitas, government, media. Itulah pemangku kepentingan yang kita sebut dengan kolaborasi. Wah, keren. Ya, bicara soal kolaborasi, apakah dengan Asupna Kang Emil Kagolkar ini juga bagian dari Ah, kolaborasi? ya, jadi hidup adalah pilihan, ada sebuah titik
sudah imsak kira-kira begitu, harus segera mengambil keputusan. Dalam perenungan saya, perjalanan panjang saya akhirnya berlabuh ke Partai Golkar karena banyak kesamaan-kesamaan, antara lain ukuran keberhasilan partai diukur juga dari keberhasilan membangun kekaryaan kan. Jadi pas dengan profil saya yang pemimpin tapi backgroundnya arsitek, banyak membangun segala rupa, mungkin cocok di situ. Kedua, saya selalu diingatkan kalau peran partai politik itu ada tiga: satu kontestasi kekuasaan, pilkada, pilpres, lain-lain; kedua pelayanan publik; ketiganya pendidikan demokrasi. Nah, Golkar ini punya Golkar Institute untuk pendidikan politik ya. Saya mau bikin sekolah politik perempuan misalkan. Kemudian pelayanan publik, jangan nunggu 5 tahunan untuk berbuka berbagi kebaikan. Nah, Golkar ini punya puskesmas keliling seperti Yellow Clinic. Jadi menurut saya partai harus begitu. Sebelum kontestasi kekuasaan 5 tahun sekali, sehari-hari layanilah publik. Kedua, edukasilah masyarakat agar memperjuangkan hak sehingga mereka naik kelas menjadi masyarakat demokrasi. Itu kan sebenarnya alasannya. Sudah 2 tahun saya timang-timang, ya baru 3 mingguan yang lalu lah saya putuskan. Mudah-mudahan saya bisa berkiprah lebih besar untuk negeri ini melalui platform partai politik. Iya, berkiprah lebih besar nyapres gitu kan? Nah, kalau sudah urusan itu, saya kan sudah masuk ke rumah Golkar. Di Golkar sudah ada aturan, seorang saya harus menggunakan politik tahu diri. Saya individu, berada di rumah besar. Rumah besar ini sudah memutuskan urusan capres atau cawapres, pilpres itu adalah mengusung Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Jadi saya mendukung, sehingga saya fokus di hal-hal yang pasti lebih terukur di depan mata, yaitu pemilihan gubernur, karena saya masih punya hak 1 periode lagi kan, sehingga insya Allah dengan kerja-kerja nyata, mudah-mudahan kalau di Jawa Barat bisa lebih mudah. Ada wacana ke DKI juga, tapi itu nanti saja dibahas setelah hasil pileknya terukur dan Jadi sebetulnya Kang Emil masih ingin lanjut ke Jawa Barat atau ke Jakarta atau ke jenjang lebih tinggi? Capres atau cawapres misalnya Kang Emil? Saya kembalikan karena saya sudah menjadi kader partai, saya kembalikan analisa plus minusnya ke Partai Golkar. Kalau keinginan Kang Emil sendiri bagaimana Kang? Ide cita-citanya Kang Emil? Ya, kalau cita-cita saya tidak spesifik dalam bentuk jabatan. Yang penting saya hidupnya bermanfaat ya. Saya, maaf ya, selama wali kota ada 500 penghargaan, selama gubernur kurang lebih sama. Jadi 10 tahun ada 1000-an penghargaan yang menunjukkan ada 1000-an perubahan. Dari dulunya pelet, jadi cepat, gelap jadi terang, semerawut jadi lancar. Jadi poinnya bukan soal mau kemana, dimanapun Allah takdirkan, saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi pengambil keputusan, karena pemimpin itu definisinya pengambil keputusan, mengambil keputusan yang paling baik untuk masyarakat. Apa judulnya kita serahkan pada takdir. Dan kadang-kadang Mas Bria ya, takdir itu adanya ditentukan di detik-detik akhir. Contohnya Pak Maruf Amin kan menjadi wapres kan tidak jauh tadi, tidak ada surveinya. Bisa jadi Kang Emil juga seperti itu ya, takdir terakhir jadi capres atau apa gitu ya. Kadang-kadang politik itu bukan matematik lah ya. Diukur hari ini seperti ini, di ujungnya beda. Jadi kita harus selalu siap dengan dinamika, dengan breaking news. Ya, tapi dengan modal yang sudah Kang Emil miliki, apapun posisi yang nanti disiapkan oleh partai, selalu siap Kang Emil ya? Ya, itu sudah sebuah komitmen yang saya ikhtiarkan dan istiqomah. Oke, Kang Emil, saya akan sapa warganya Kang Emil nih. Boleh ya Kang Emil ya? Ada Pak Yanto Tovani di Bogor dan Pak Edi di Sawangan. Pak Yanto, halo Pak Yanto, selamat siang. Siang, apa sore, menjelang ya? Menjelang sore Pak Yanto. Siang Mas Wiryo, siang Kang Emil. Saya mau ngucapin ulang tahun dulu untuk El Cinta Kang Emil ya. Nama enggak? Selamat mengudara 23 tahun dengan frekuensi 90.0. Itu kalau di kalangan paranormal itu pesan dari malaikat, Pak. Nah, apa itu Pak Yanto? Nah, untuk El Cinta semoga di setiap provinsi yang jumlahnya 38, setiap provinsi 50% penduduknya mendengarkan radio El Cinta. Amin. Nah, untuk Kang Emil nih, saya warga Bogor, terima kasih kemarin
sudah datang di acara Cap Gome di Kota Oh Bogor. ya, siap. Untuk apapun posisi yang akan diduduki oleh Kang Emil selanjutnya, saya warga Bogor minta tolong digulin itu Bogor jadi provinsi. Dan kedua, itu tempat pelantikan Raja Sunda itu batu bentuknya kasur yang di Banten, tolong dikembalikan ke Kota Bogor, Kang Emil. Makasih Kang Emil ya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Iya, berat nih permintaannya. Jangan ditanggapi dulu ya, Kang Emil. Oke, Saya saya sapa dulu catat. ada Pak Edi di Sawangan. Pak Edi, silakan Pak Edi di Sawangan Depok. Halo, selamat sore. Ya, sore Pak Edi. Selamat sore Kang Emil juga. Selamat sore Pak Edi. Ya, saya kebetulan orang Jawa Barat nih, Jawa Depok, Sawangan. Ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada El Sinta yang udah 23 ya. Jadi saya kenal El Sinta itu 2005. Nah, terus 2005. ya yang paling aktif dengar itu dari 2010 hampir tidak lewat ya. Kalau saya sehari-hari kan muter-muter Jabodetabek itu hampir bisa dibilang nggak beranjak lah dari 90,00 tuh. Jadi sekali lagi ya, semoga El Sinta makin maju, makin jaya di udara, dan terutama untuk pemberitaan yang benar-benar bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Buat gubernur saya nih, jadi Kang Emil selamat ya, juga yang rumah barunya ini kan yang kuning ini. Jadi Iya. pesan saya ya semoga bisa RI 1 atau enggak RI 2 gitulah. Ya, semoga yang Pak Edi rasakan selama Kang Emil menjadi Gubernur Jawa Barat apa sih, Pak Edi? Ya, banyak sih kemajuan lumayan ya. Tapi emang agak Depok nih agak sedikit ini. Contohnya kayak kemarin sedikit kurang diperhatikan gitu maksudnya kan? Karena dekat Jakarta jauh dari Bandung gitu maksudnya. Iya. Jadi ya saya di Sawangan nih ya macetan luar biasa. Tapi kan ngelihat macetan luar biasa kan itu berarti bertandanya ekonomi naik juga ya. Tapi ya bisa buat solusi yang lebih ini lagi, bikin layang atau pelataran gitu. Oke. Baik. Itu aja Kang Emil. Selamat. Terima kasih. Baik, satu pendengar terakhir. Ada Pak Sumadi juga di Depok ya, karena Kang Emil nggak bisa lama ya. Pak Sumadi, silakan Pak Sumadi. Ya, selamat sore Bung Surwiro. Iya, silakan. Ya, saya mau ngucapin selamat ulang tahun nih buat Radio El Sinta News and Talk yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan selalu jaya dan menjadi referensi untuk warga Indonesia semuanya. Iya, terima kasih. Ya, saya mau ngasih masukan nih ya buat Bapak Gubernur yang terhormat. Iya, tolong nih Pak Ridwan Kamil untuk wilayah Depok kalau bisa jalannya diperluas tuh Pak. Dilebarin maksudnya. Iya. Di mana Depoknya nih? Depoknya di Mampang Pak. Di Mampang, ya. Iya Pak. Jadi ya terlalu semraut kalau udah jam pulang kerja. Pemkotnya gimana Pak? Pemkotnya? Apa? Pemkot, wali kotanya gimana Pak? Wali kotanya? Iya. Wali kotanya ini jalan provinsi atau jalan ini kota? Jalan provinsi Pak. Oh iya. Iya, jalan provinsi ya. Kalau menurut saya wali kotanya terlalu sibuk dengan urusannya Pak. Kalau menurut saya. Jadi ya tidak terlalu memperhatikan warga-warganya. Baik, barangkali nanti diperhatikan ya, Pak Sumadi ya. Iya. Pak Gubernur itu untuk alun-alun Sawangan Bojong Sari memang benar nanti mau jadi alun-alun apa tidak itu Pak? Itu termasuk proyek Pemda apa proyek provinsi? Terima kasih Pak Gubernur. Selamat terima kasih. Ya, kemudian saya baca beberapa tanggapan pendengar sebelum tanggapi Kang Emil, diantaranya dari Pak Sony. Kang Emil, kumaha sih carana soal kemiskinan di Jawa Barat ini turun drastis, padahal habis pandemi ya, Kemudian Pak Jimmy di Sukabumi, Wilujeng Sonten Sampurasun Kang Emil, selamat ulang tahun El Sinta. Kemudian Kang, saya hanya minta jalur Sukabumi terutama Cibadak, Cicurug, jalannya diperlebar atau dikumahaken gitu Kang,
macet aya abisna. Ya, nuhun Kang Emil, sehat-sehat. Nah, ini beberapa komentar pendengar. Kang Emil, silakan. Ya, eh, saya catat beberapa. Yang pertama, untuk urusan pemekaran wilayah itu sudah kita usulkan ada 10 pemekaran daerah baru, tapi basisnya adalah kabupaten. Contoh kayak Bogor. Bogor itu terlalu luas kabupatennya, 5 juta penduduk, sebesar Sumatera Barat. Kita sudah usulkan untuk pecah menjadi 3 kabupaten, tapi belum disetujui oleh pemerintah pusat ya, dan kabupaten-kabupaten lain. Kalau provinsi, saya kira menurut kajian belum memungkinkan karena syarat untuk membentuk daerah otonomi baru itu tidak mudah ya, penghasilan yang memadai, apakah dia mampu punya SDM dan lain-lain sebagainya. Tapi hidup ini kesepakatan, jadi terserah kesepakatan politik. Papua juga kan dipecah lagi menjadi tambahan 3. Dulu Banten adalah Jawa Barat, sekarang Banten provinsi sendiri. Jadi kalau orang seperti saya menjalani tugas sebagai gubernur mengikuti peraturan perundang-undangan saja. Bahwa ada aspirasi tentu diperhatikan, tapi jangan faktor emosional, lebih kepada faktor rasional dan pemerataan pembangunan. Terus tadi ada masukan artefak sejarah Bogor yang ada di Banten, saya baru dengar, nanti saya coba cek. Kalau memang menjadi hak sejarahnya Bogor, ya tentunya kita proses dengan cara-cara yang baik. Kemudian doa-doa tadi saya menjadi apa, saya kira mudah-mudahan yang penting Allah berikan sebuah takdir yang terbaik buat saya. Belum tentu yang manusia mau itu cocok ya. Bisa saja doa kita tidak dikabul karena menurut Allah Subhanahu wa taala permintaan kita mungkin lebih banyak mudorotnya kalau dipaksakan atau belum waktunya gitu ya. Atau cara meminta kita dianggap kurang tepat. Nah, saya hanya meminta ya Allah berikan saya sesuatu yang Engkau ridhoi, kira-kira begitu. Ya, apapun itu. Makanya saya menjalani proses takdir politik ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian di Depok tadi banyak sekali saya catat kalau urusan jalan, perluasan nanti saya sampaikan, saya laporkan. Tahun ini tahun ngaspal jalan banyak sekali, Mas Brio ya. Karena selama 2 tahun duit ngaspal jalan hilang 10 triliun untuk COVID dan ngasih sembako kemana-mana. Sehingga ada beberapa yang perlu diperbaiki, diperlebar, itu akan dilakukan tahun ini. Jadi tahun 2023 ini saya laporkan ke warga Jawa Barat, tahun urusan infrastruktur jalan, baik pelebaran maupun pengaspalan. Nah, kepada yang belum dilebarkan, nanti kita kaji, salah satunya di Depok, kalau itu menjadi kebutuhan. Kemudian juga dari Sukabumi tadi juga sama, pelebaran dan lain sebagainya. Kemudian yang terpenting tadi pertanyaan, kok bisa Jawa Barat kemiskinannya turun? Tadi saya laporkan, Jawa Barat itu, Mas Wiryo ya, satu-satunya provinsi yang ngasih anggaran dana desa secara maksimal. 700 miliar per tahun, kali 5 tahun, 3,5 triliun. Akibatnya 1.000 desa miskin hilang dalam 4 tahun, sudah 0. Saya dengan bahagia, dengan bangga, 1.000 desa miskin di tahun 2018, sekarang sudah 0 desa miskin tertinggal di 2022. Nah, dana desa itu salah satunya, kemudian kebijakan UMKM, kita ada program kredit tanpa bunga agunan, ya asal kreditnya ber-5 atau ber-10, kalau satu macet, 4 atau 9 bertanggung jawab. Ini untuk melawan rentenir-rentenir di kelas mikro. Jadi 2022, provinsi di Jawa banyak yang naik kemiskinannya, Jawa Barat malah turun, dan turunnya terbanyak ranking 1 se-Indonesia. Jadi kami syukuri pertumbuhan ekonomi terbaik di Jawa, penurunan kemiskinan tertinggi, tercepat turunnya se-Indonesia, investasi terbesar, daya beli tinggi. Makanya mari syukuri ya, itu poin saya. Kadang-kadang kita dikasih normal oleh Allah, oleh Tuhan, kita nggak bersyukur. Pas nikmatnya dicabut, seperti COVID, kita baru tahu ternyata mahal sekali namanya silaturahmi, mahal sekali kita bepergian dengan mudah. Nah, saya kira itu, jadi tahun 2023, Mas Rio, itu tahun berita baik secara ekonomi untuk Jawa Barat. Alhamdulillah. Iya. Kang Emil, terakhir nih Kang Emil, apa harapan Kang Emil untuk Elsinta, ya, dan tentu pandangan Kang Emil tentang Elsinta selama ini itu seperti apa sih Kang Emil? Ya, saya sangat bahagia. Kenapa Mas Rio? Jadi orang menduga dengan era digital medsos, radio akan padam. Ternyata tidak. Ya. Jadi ada karakter orang Indonesia yang senangnya berinteraksi. Kalau media sosial itu kan kadang-kadang tekstual ya, kayak chatting gitu.
Kan nggak ketemu muka, nggak ketemu suara, cuma modal emoticon ya untuk menerjemahkan isi hati, intonasi, mood dari orang. Nah kalau radio kan kayak begini, saya ngomong begini kan orang melihat ada intonasi semangatnya, intonasi pengetahuannya, ngomongnya juga kayak ngobrol di depan muka, itu yang nggak bisa dihilangkan. Jadi saya pertama kepada Elsinta tetap semangat, radio tidak akan tergantikan. Yang kedua adalah mari beradaptasi dengan pola seperti ini, ada visualnya, ada radionya. Ketiga, di tahun politik ini saya titip perbanyak berita yang menyejukkan, talk show yang mengurangi pertengkaran, karena suhu memanas, berita bohong atau hoax juga indeksnya naik. 2014 hoax naik, 2019 hoax juga naik, mudah-mudahan 2023-2024 hoax tidak senaik seperti dulu karena Elsinta dan radio-radio lain selalu mengedepankan dialog yang menyejukkan, pemberitaan yang berimbang, sehingga kami menjalani proses 5 tahunan ini bisa dengan aman dan nyaman. Dan saya panjang umur, ya, didoakan suatu hari ketemu lagi di ulang tahun emas mungkin 50 tahun. Amin, amin. Terima kasih. Kang Emil, kita panjang umur semuanya. Amin, amin. Terima kasih Kang Emil sudah bersama kami. Kang Emil, nuhun, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar demikian tadi Kang Emil Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang sudah bersama kita selama 30 menit, spesial 23 tahun Elsinta News Center.